Oke, sekarang kita akan membahas mengenai termodinamika lubang hitam. Nah, jadi di dalam bahasan ini kita akan menunjukkan bagaimana hubungan-hubungan dalam dinamika mekanika lubang hitam itu akan setara dengan hukum-hukum termodinamika. Nah, jadi pada mekanisme dinamika dan sifat-sifat pada lubang hitam, ternyata formulasinya itu mirip dengan hukum-hukum termodinamika. Jadi energi E itu sebagai analog dengan massa dari lubang hitam M gitu ya. Ya ini gampang saja ya, kita bisa memiliki hubungan antara massa dengan energi, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Nah, namun ini ternyata ada besaran-besaran lain yang juga analog dengan besaran-besaran termodinamika. Contohnya di sini itu adalah suhu. Suhu dalam termodinamika itu analog dengan gravitasi permukaan, yaitu kappa. Sedangkan entropi S itu analog dengan luas permukaan A gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau hukum ke-0 termodinamika, bahwa sistem yang berada pada kesetimbangan termal suhunya itu akan konstan di mana saja pada sistem itu. Nah, jadi di sini itu kita bisa membangun analogi hukum ke-0 termodinamika lubang hitam, di mana di sini yang konstan, kalau yang hukum ke-0 termodinamika itu adalah suhu, maka analog dari suhu itu adalah gravitasi permukaan. Artinya kita bisa membangun hukum ke-0 termodinamika lubang hitam itu adalah untuk lubang hitam yang statis. Nah, statis itu seakan-akan analog dengan keseimbangan termal. Nah, gravitasi permukaan itu akan konstan di mana saja pada horizon peristiwanya. Nah, ini kita bisa menunjukkan gitu ya, gravitasi permukaan pada Schwarzschild gitu ya, mana nilainya itu adalah C pangkat 4 per 4 GM gitu. Ini juga akan bernilai konstan. Nah, kemudian hukum pertama termodinamika, kita memiliki energi dari sistem itu kekal meski energinya itu dapat diubah menjadi satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, secara matematis kita memiliki hubungan dE sama dengan TdS minus PdV. Nah, jadi kita bisa membangun hukum pertama termodinamika lubang hitam, bahwa energi lubang hitamnya itu kekal, namun dapat berubah dari bentuk dalam bentuk luas permukaan dan momentum sudut. Nah, jadi kita memiliki perumusan dm sama dengan kappa per 8 pi dA ditambah omega dj. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa T itu analog dengan kappa di sini, dan S ini analog dengan A, dan kerjanya itu analog dengan omega dj di sini. Nah, atau secara umum, untuk lubang hitam bermuatan, suku kerja berkaitan dengan momentum sudut dan muatan, yaitu dm sama dengan kappa per 8 pi dA plus omega dj plus V dq, di mana V-nya itu adalah potensial listrik. Nah, sekarang kita hubungkan hukum kedua termodinamika, yaitu bahwa entropi total dari sistem hanya dapat konstan atau bertambah. Nah, kita bisa membangun juga hukum kedua termodinamika lubang hitam, bahwa luas permukaan dari lubang hitam itu hanya dapat konstan atau bertambah. Ini kita sudah menunjukkan ya di video sebelumnya, yaitu dA-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, artinya lubang hitamnya itu tidak dapat terpecah gitu ya, terbagi menjadi dua lubang hitam yang kecil gitu. Namun ada kemungkinan dua lubang hitam itu akan bertabrakan dan menjadi satu lubang hitam yang lebih besar, jadi luas permukaannya bertambah, namun nggak mungkin luas permukaannya itu terbagi menjadi dua. Nah, dari hukum termodinamika lubang hitam pertama, yaitu dm sama dengan kappa per 8 pi dA ditambah omega dj, ini kita bisa kumpulkan menjadi kappa per 2 pi dA per 4 plus 8 dj. Nah, entropi dan suhu lubang hitam itu didefinisikan sebagai S sama dengan A per 4, yang mana ini memenuhi, kalau kita nyatakan dalam satuan SI gitu ya, konstanta-konstantanya kita kembalikan itu adalah KC pangkat 3 per G bar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa entropi dari lubang hitam ini menghubungkan suku termodinamika di sini, mekanika statistik, ini suku relativitas kecepatan cahaya, ini suku elektromagnetik ya, ini suku gravitasi, dan ini suku kuantum gitu ya. Artinya di sini kita hukum-hukum termodinamika lubang hitam ini adalah adalah langkah gitu ya untuk menentukan gitu ya, untuk merumuskan gravitasi kuantum. Dan juga di sini
temperaturnya itu adalah kappa per 2 pi ya, atau kalau kita tuliskan dalam konstanta-konstantanya seperti ini. Nah, perumusan ini disebut sebagai formula Bekenstein-Hawking. Jadi, sini itu adalah temperatur Hawking dan ini adalah entropi Bekenstein. Nah, sekarang kita tinjau hukum ketiga termodinamika, bahwa entropi dari sistem itu hanya akan konstan ketika suhunya itu mendekati nol mutlak. Artinya, mustahil untuk mengurangi suhu sistem hingga nol mutlak. Nah, di sini kita bisa membangun hukum ketiga termodinamika lubang, yaitu lubang hitam, yaitu mustahil untuk menciptakan lubang hitam dengan gravitasi permukaan di horizonnya itu bernilai 0. Gravitasi permukaan itu akan 0 jika lubang hitam akan berupa lubang hitam yang ekstrim. Artinya lubang hitamnya itu tidak mungkin menjadi ekstrim gitu ya. Yaitu sebenarnya hukum ketiga termodinamika ini masih belum ada pengamatan fisiknya gitu ya. Jadi mungkin saja bisa dilanggar gitu, tapi sampai saat ini masih belum diketahui apakah hukum termodinamika ketika lubang hitam ini benar atau tidak.